ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd. Sebelumnya izinkan saya Syamil Al-Fakir Syamil untuk menjelaskan sedikit apa yang bisa saya jelaskan yang sudah saya tulis ini. Bismillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang miliknya lah puji-pujian, yang miliknya lah kemuliaan atau keagungan, karena sesungguhnya Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha baik, Allah lah yang maha memberi petunjuk bagi siapa yang Dia kehendaki. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sosok pemimpin bagi kita semua. Beliau adalah sosok pemimpin komandan jihad yang telah mengajarkan bagaimana cara jihad yang benar, bagaimana cara menjadi pemimpin yang benar. Bukan hanya dengan keringat beliau, ya, bahkan dengan darah beliau pun agama Islam ini, dinul Islam ini bisa tegak hingga hari kiamat nanti. Sebelum saya menjelaskan sedikit faedah yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini, saya berterima kasih kepada Syekh saya, Ustadz saya yang mulia, yaitu Ustadz Sultan, yang semoga diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah beliau berikan kepada saya semuanya. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala melewati beliau telah menjelaskan kepada saya bahwa pentingnya bagi seorang penuntut ilmu itu berperilaku baik atau berakhlak yang mulia dan selalu berkata-kata jujur walaupun itu pahit. Dan pentingnya bagi seorang penuntut ilmu itu memiliki sifat tawadhu, ya, atau berendah diri, ya. Alhamdulillah, melewati wasilah mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji, Burhanuddin Islam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Saya bisa mengambil manfaat-manfaat ataupun ilmu-ilmu dari kitab yang telah kami pelajari. Yang pertama yaitu pentingnya seseorang mengilmui sesuatu sebelum ia mengamalkannya, karena sesungguhnya satu orang ahli ilmu yang paham tentang agama, yang memiliki sifat waro itu lebih ditakuti oleh 1000 orang ahli ibadah, lebih ditakuti oleh setan, ya. Jadi pentingnya kita menuntut ilmu sebelum mengamalkan. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia, adalah sesuatu yang sangat-sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena ketika kita telah mendapatkan nikmatnya dalam menuntut ilmu, dalam belajar, memahami ilmu agama, disitulah kita akan mendapatkan bahwa tidak ada kenikmatan di dunia ini, tidak ada kelezatan di dunia ini yang lebih lezat daripada memahami ilmu agama atau mengamalkannya. Yang ketiga, alhamdulillah, saya telah disadarkan melewati kitab ini. Kenapa saya baru sadar sekarang? Kenapa ilmu saya tidak bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri pribadi dan untuk orang-orang yang saya cintai yang berada di sekitar saya?
Alhamdulillah telah dijelaskan di kitab ini bahwa pentingnya seseorang itu memiliki akhlak yang mulia terhadap seorang guru, ya, atau berkhidmat atau hormat kepada seorang guru ataupun syekh. Kenapa? Karena salah satu faktor orang itu tidak bisa mengamalkan ilmunya, orang itu tidak bisa mengajarkan ilmunya atau menyebarluaskan ilmunya karena kurangnya akhlak, karena kurangnya hikmat atau hormat kepada guru-guru yang telah mereka ambil ilmunya. Maka sepantasnya bagi kita menuntut ilmu ini, yaitu memahami apa adab-adab yang harus kita lakukan kepada guru kita semua, apa sesuatu yang pantas kita berikan kepada pejuang-pejuang kita yang membantu kita untuk disadarkan diri kita untuk senantiasa memahami ilmu agama dengan benar. Pesan dan kesan kedepannya tentu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan melewati wasilah mempelajari kitab ini, akhlak saya dan tentunya dengan ilmu saya juga bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata, dan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar saya, dan kalau bisa sampai seluruh dunia ini bisa bermanfaat. Semoga saya diberikan kemudahan dan untuk teman-teman semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memahami ilmu yang telah kita ambil dan bisa mengamalkannya. Dan bukan hanya untuk mengamalkannya, dan istiqomah dalam menjalankan semua apa yang telah kita pelajari di sini. Semoga juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan perjuangan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para guru-guru kita, agar bisa meneruskan perjuangan beliau-beliau semua untuk menegakkan kalimat tauhid ataupun menyebarluaskan ilmu yang lurus ini dan baik ini dan benar ini. Amin ya rabbal alamin. Kesan dan pesan saya terhadap kedua orang tua saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan saya yang telah saya perbuat selama ini pada kedua orang tua saya, karena kesalahan itu datang dari diri saya pribadi dan dari setan terkutuk. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memudahkan saya untuk mendapatkan keridhaan kedua orang tua saya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang bermakna keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi hendaknya saya itu mengambil keridhaan kedua orang tua saya ketika saya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan selalu terus mengasah ilmu saya, akan terus mencari ilmu, akan terus kurang terhadap ilmu, dan selalu mendoakan para pahlawan-pahlawan saya dan pejuang-pejuang saya, yaitu para guru-guru kami yang tercinta dan kedua orang tua saya yang telah membantu saya, memberikan saya jalan yang benar. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Yang terakhir mungkin cukup sekian dari saya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan manfaat dan keistiqomahan dalam amal ibadah kita ataupun dalam mengamalkan semua ilmu-ilmu kita, dalam mengulang-ulang semua apa yang telah kita pelajari. Tidak hanya untuk mengulang-ulangnya, tapi menyebarluaskan juga. Salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada para sahabatnya yang senantiasa sikoh menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Mungkin cukup sekian. Bila ada baiknya dari perkataan saya, itu hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan
dan yang baik-baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang baik di muka ini, tidak di muka bumi ini, dan benar di muka bumi ini, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada buruknya dari apa yang saya katakan atau cacatnya dari perkataan saya pada malam hari ini, itu datangnya dari diri saya pribadi yang kurang ilmu, yang kurang akhlak, yang masih kurang terhadap segala-galanya, dan tidak terlepas dari gangguan setan yang terkutuk, laknatullahi alaihi. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad